Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan sharing santai saja. Kita akan bahas tentang bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. Nah, menurut teori Hippocrates mengatakan bahwa pada tahun 2400-an sebelum Masehi, dalam teorinya mengatakan bahwa ada 4 kepribadian manusia yang ada di dalam kehidupan ini ataupun di dunia ini. Teman-teman semuanya, dalam teorinya mengatakan bahwa ada 4 bagian. Yang pertama itu people oriented, kemudian yang kedua itu adalah text oriented, kemudian selanjutnya adalah tipe orang yang memang yang aktif, kemudian tipe orang yang pasif. Nah, yang mana people oriented ini adalah tipe orang yang berhubungan langsung dengan manusianya. Kemudian yang text oriented ini adalah tipe orang yang tidak langsung berhubungan dengan manusianya, dia hanya melalui sebuah tulisan ataupun lebih pada teks-teks. Nah, kita akan bahas satu persatu di dalam 4 kepribadian manusia ini. Yang pertama itu adalah tipe orang yang koleris. Tipe orang yang koleris ini adalah hanya 3% saja yang ada di dunia ini. Karena kalau misalnya melebihi dari 3% ini, maka kehidupan yang ada di dunia ini bisa kita katakan akan hancur. Karena tipe orang yang koleris ini adalah tipe orang yang suka memimpin. Dia tidak mau diatur-atur, tidak mau dikomplain orang lain. Dia tidak suka dikomplain ataupun dikritik oleh orang lain. Kemudian dia lebih orientasinya lebih kepada suatu pekerjaan. Kemudian ketakutan seorang koleris ini adalah dia sangat takut dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya banyak orang dalam sebuah perusahaan itu memilih lebih kepada pemiliknya, karena dia takut untuk dimanfaatkan. Dia lebih mendominasi kepada suatu pekerjaan, dia lebih suka menyuruh-nyuruh teman-teman. Tipe orang yang koleris ini. Nah, buat yang menonton, apakah tipe kalian adalah seorang koleris? Oke, jika ya mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui seperti apa sih kepribadian kita. Oke, yang selanjutnya itu tipe orang sanguinis. Nah, tipe orang yang sanguinis adalah hanya 11% saja yang ada di dunia ini. Nah, tipe orang yang sanguinis ini adalah tipe orang yang mendominasi. Orangnya yang suka ngomong, kemudian menyenangkan juga. Kemudian ketakutan tipe orang sanguinis adalah takut ditolak oleh orang lain. Kemudian dia adalah tipe orang yang menjadi pusat perhatian. Kemudian tipe orang yang perasa juga. Dia adalah tipe orang yang ngomong dulu baru mikir. Nah, kalau tipe seorang koleris tadi, dia adalah mikir dulu nih baru ngomong kepada orang lain. Itu adalah perbedaan-perbedaan tipe seorang koleris dan tipe seorang sanguinis. Kemudian menariknya tipe seorang sanguinis adalah tipe yang humoris. Dia adalah tipe yang suka mencairkan suasana. Misalnya si koleris ini adalah suka pada suatu pekerjaan nih, tapi dia pusing nih. Nah, dia akan menghiburkan. Tipe orang sanguinis adalah menghiburkan seorang tipe yang koleris ini, misalnya pusing nih dalam suatu pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya itu tipe seorang melankolis. Nah, tipe seorang melankolis ini adalah hanya 17% saja yang ada di dunia ini. Nah, tipe seorang melankolis ini juga ada tipe yang orientasinya lebih pada suatu pekerjaan. Tetapi tipe seorang melankolis ini dia adalah suka memendam perasaan, kemudian pendiam juga. Dia lebih di dalam suatu pekerjaan itu adalah seorang yang sangat perfeksionis, lebih kepada kesempurnaan, lebih rinci, lebih detail. Kemudian ketakutan seorang melankolis ini adalah takut dikritik oleh orang lain. Misalnya dia nih
berbicaranya A, kemudian ada orang lain nih yang mengkritik dia sangat takut nih teman-teman, sangat takut dikritik ataupun dikritisi oleh orang lain. Dia tidak mau pekerjaannya itu ya sembarangan. Dia mau pekerjaan itu misalnya hari ini harus selesai nih, hari ini harus lebih rinci nih, harus lebih detail, karena dia merasa dirinya lebih sempurna dibanding tipe-tipe seorang koleris, tipe sanguinis, maka dia sangat takut dikritik. Kemudian yang selanjutnya itu tipe seorang pragmatis. Nah, tipe seorang pragmatis ini adalah tipe yang paling banyak di dunia ini, karena tipe seorang pragmatis ini yaitu lebih banyak persentasenya. Nah, berapa sih persentasenya? Itu 69%. Nah, mereka ini adalah tipe-tipe orang yang perasa juga, tipe orang yang sukanya tenang, sukanya damai, kemudian suka mendengarkan ketika orang lain berbicara, kemudian ketika ada orang lain yang ingin mengajak curhat, mereka enak nih untuk diajak curhat. Kemudian ketakutan seorang tipe pragmatis ini adalah takut keluar dari zona nyamannya. Misalnya dia dalam suatu pekerjaan ini mau pekerjaan yang nyaman-nyaman saja, dia sangat takut dengan sebuah tantangan-tantangan. Tidak seperti tipe seorang koleris, dia sangat sangat suka nih dengan tantangan ataupun rintangan, karena dia adalah seorang tipe yang suka memimpin kepada orang-orang lain. Dia sangat suka nih, tipe seorang koleris ini memimpin orang lain. Dia lebih suka dengan tantangan-tantangan yang lebih berat. Beda kalau misalnya dengan tipe seorang pragmatis, dia hanya mau berada di zona nyamannya saja. Dia sangat takut di zona yang lebih menantang. Nah, beda dengan tipe-tipe seperti sanguinis juga. Dia adalah tipe orang yang suka dengan tantangan-tantangan. Karena tipe seorang sanguinis ini adalah tipe yang suka ngomong, suka ceplos-ceplos, itu adalah tipe sanguinis. Nah, tipe yang pragmatis ini adalah tipe yang tenang, tipe yang damai. Dia tidak mau misalnya ada keributan-keributan. Dia adalah orang yang suka penyabar. Dia adalah tipe orang yang ingin hidupnya tenang saja seperti itu. Tidak mau ada yang sebuah keramaian-keramaian. Kalau misalnya ada keramaian, pasti dia akan memisahkan dirinya sendiri. Misalnya ada temannya yang sanguinis suka berbicara, maka dia akan lebih senang mendengarkan dibanding suka berbicara. Itulah keunikan-keunikan kepribadian manusia yang terdiri dari 4 kepribadian tadi dalam sebuah teori Hippocrates. Namun yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa ada buku yaitu tentang personality plus, seperti ini bukunya. Nah, di dalam buku ini mengatakan bahwa ada 4 kategori juga, yaitu tentang koleris, sanguinis, kemudian melankolis, dan juga ada pragmatis. Nah, pada tahun 1992 dalam buku Florence di tahun ini mengatakan bahwa ada 4 kategori ataupun 4 kepribadian manusia yang ada di dunia ini. Namun di dalam buku ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pada tahun 1996. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendalami tentang 4 kepribadian manusia ini, maka buku ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman baca, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja sharing santai pada hari ini. Untuk video-video selanjutnya kita akan bahas apa sih tipe koleris, tipe sanguinis, kemudian tipe melankolis, tipe pragmatis. Kita akan bahas lebih mendalam lagi, karena di dalam buku ini sangat menarik untuk kita bahas nih teman-teman, sangat menarik untuk saya sharingkan, berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Oke, seperti itu saja video kali ini. Semoga
bermanfaat. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman bisa memahami, teman-teman juga bisa mengetahui apa yang saya sampaikan tadi, bisa memahami karakternya masing-masing ataupun tipenya masing-masing. Oke, seperti itu saja. Sekian dan terima kasih.